Mu'ahalatu zaujatil wadud. Mu'ahalat artinya biasanya diterjemahkan jadi kriteria-kriteria seorang istri yang wadud, boleh diterjemahkan romantis. Buku yang ditulis oleh Syekh Abdullah Al-Qasimi ini, cetakan Arwiqah Yordania tahun 2015, buku yang sangat tepat lah dijadikan hadiah untuk acara pernikahan seorang santri ya, atau mungkin seorang ustadz muda atau santriwati dan ustazah muda, untuk memberikan hadiah kepada mereka yang pada akhirnya tidak bermaksud menggurui tapi bermaksud untuk menginspirasi. Buku Mu'ahalatu Zaujatil Wadud ini membahas hal-hal yang barangkali zaman sekarang sangat dicari. Terlebih dengan mengingat ada istilah perempuan standar TikTok yang dianggap tidak nyaman oleh para pria yang objektif, bahkan juga para wanita juga menganggap itu berlebihan, tidak baik sebetulnya, tidak sesuai dengan realita. Tapi buku ini tidak hanya bicara soal hal-hal yang terkait dengan perempuan sebagai wanita atau sebagai istri atau sebagai ibu saja. Tapi juga dia membahas 30 hal yang membuatnya semakin istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Buku ini jangan disangka buku yang ditulis mentang-mentang oleh seorang ulama yang pria untuk mendikte perempuan kamu harus begini dan begitu. Enggak. Karena apa yang beliau sampaikan adalah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul SAW, dan juga uraiannya dan penjelasan dari para ulama dengan nukilan-nukilan yang sangat ilmiah beliau bawakan. Dan sebagian nukilan-nukilan tersebut, atau banyak diantaranya nukilan-nukilan yang kontemporer, sehingga tetap fresh, tetap sangat terasa relevan di masa sekarang. Jadi jangan sampai mungkin ada yang menyangka, oh ini kan kriteria perempuan zaman dulu ini. Karena zaman udah modern. Enggak. Penulis paham mungkin akan ada yang berpikir seperti itu, maka beliau kutip juga dari literatur-literatur yang banyak yang ditulis ulama-ulama kontemporer dan ilmuwan-ilmuwan kontemporer, termasuk para psikolog. Buku ini, cara menyajikannya selain desainnya juga cantik, ya, adalah dibagi menjadi 30 karakter. Salasuna khislatan. Nah, karakter-karakter tersebut yang jumlah 30 seolah-olah bisa menjadi peneman yang tepat di masa honeymoon, masa bulan madu. Jadi sebulan pertama rumah tangga, bagus barangkali kalau seandainya setiap hari satu karakter yang dibaca. Ya saya tidak mau juga mengganggu honeymoon, kemudian seharusnya masa berbahagia jadi masa yang dihabiskan hanya untuk baca buku. Tapi setidaknya dia bisalah mengambil melihat secara umum saja buku ini, membaca secara skimming atau mengambil bagian-bagian terpentingnya, mengambil judul-judulnya, kemudian penjelasan ringkasnya diambil. Itu juga satu hal yang bagus. Ya, saya beri contohnya misalnya di kislah nomor 28. Tarbiyatuhu wa ta'limuhu wal akhdhu biyadihi ilal mithaliyah. Mungkin kita menyangka buku ini isinya mendikte perempuan aja. Kalau di kislah nomor 28, karakter ke-28 adalah seorang istri mentarbiah suaminya. Jadi mendidik suaminya, mengajari suaminya, dan mengajak suaminya agar semakin ideal. Nah, kemudian beliau penulis menyebutkan fase-fase dan tahapan-tahapan seorang istri mendidik suami. Dengan bagaimana bahwasanya ada hadis-hadis seperti itu. Ada konsep-konsep ulama bahwa nggak selalu istri itu dibimbing, dididik oleh suami. Bisa bahkan istrilah yang mengajak suami ke surga. Istrilah yang mengajari suami hal-hal yang dia tidak diketahui. Contoh misalnya, di poin pertama, ta'limu zauji ma yajhalu min ahkami syar'illah wa din. Jadi poin pertama di penjelasan
karakter ke-28. Dibawakanlah kisah yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha tentang salah seorang mantan budaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajari suaminya, sesama mantan budak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yani Salma maulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari Abu Rafi maulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga ada poin tentang bahwasanya istri juga menegur suaminya kalau misalnya melakukan kekeliruan. Dan seterusnya. Ada beberapa karakter lain yang barangkali sudah mulai pudar hari ini, yaitu ihtisabuha tarbiyata abnaiha wa ri'ayatahum. Ini seorang istri, ini karakter ke-16. Berharap pahala, mencari pahala dari mendidik anak-anak. Ini jangan disangka bahwa pahalanya bisa didapat dengan bersedekah, mengajari orang lain, menyebarkan ilmu, which is itu benar. Tetapi ada yang lebih berhak untuk dididik, ialah anak. Dan ada pahala yang besar di sana, yang mungkin barangkali tidak bisa dibandingkan dengan banyak amal-amal soleh lainnya pada umumnya. Ada juga mengambil kesempatan ketika sedang hamil untuk memperbanyak pahala. Juga ada karakter seperti itu dan lain-lain. Juga ada hal-hal terkait dengan hubungan suami istri yang juga dibahas cukup detail di dalam buku ini. Dan dalam buku ini juga terkandung bagaimana seorang istri mesti jeli melihat suaminya ini bahasa cintanya apa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu jaga rumah tangga kaum muslimin dan muslimat, menjaga dari keburukan yang ada dan menjadikan para suami dan para istri pribadi-pribadi yang ideal bagi pasangan masing-masing. Buku Mu'ahalat Az-Zawjatil Wadud menanti untuk dibaca oleh setiap keluarga. مدامعي شوقا فداك قصائدي حبا فداك تلهفي دوما لوجهك يا رسول الله أفكر منذ مبعثك فقد أحببت